lu lihat apa sifat-sifatnya dari gambar-gambar sebelumnya. Ini panah ke atas terus nggak berubah, berarti ada yang ngebuat si panah ini bentuknya tetap di gambar kedua. Terus si ini apa ini botolnya ini berubah 90 derajat, habis itu dia tetap bentuknya, berarti ada yang ngebuat dia itu tetap gitu ya. Nah terus sifat yang pertama tadi kan ada yang membuat suatu benda itu nggak berputar ya kan, si panah sama si botol. Nah terus lo lihat si panah sama si botol ini, si panah itu kan gerakannya berlawanan jarum jam, sedangkan si botol ini searah jarum jam, tapi satu kali gerakan dia itu 90 derajat, ini juga 90 derajat. Nah, lo lihat lagi, berarti kan lo lihat kepilihan yang kotak tanda tanya ini, kalau misalkan C sama D masuk nggak masuk kan. Ini kan dari sini kalau dia gerak 90 derajat berarti pastinya ke bawah, dia nggak bisa langsung ke kanan karena dia geraknya 90 derajat, berarti dia ke bawah dulu terus habis itu ke kanan gitu. Berarti yang ini salah. Nah terus lo lihat botolnya itu kalau warna sebelumnya putih di gambar kedua, ini gambar kedua, warna sebelumnya putih, ini kan putih terus ngarah ke atas ya kan si botol, dia itu bakal berubah. Tapi kalau warnanya kalau udah bergerak, dia itu udah berputar 90 derajat searah jarum jam, itu bakal titik tengahnya ini bakal berubah jadi hitam. Berarti titik tengahnya kan dia bergerak ke kanan searah jarum jam kalau udah putih, terus kalau udah bergerak dia tuh titik tengahnya bakal berubah jadi hitam. Nah berarti biar dia bisa gerak kan berarti sebelumnya harus putih. Nah ini kan gambar ketiga dia tuh titik tengahnya hitam, berarti kira-kira di gambar keempat dia itu bakal gerak apa enggak, apa cuma titiknya doang berubah jadi putih. Nah titiknya doang kan, titiknya bakal berubah jadi putih doang kayak yang A. Paham nggak? Ini kan tadi kan aku bilang ini kalau bisa bergerak 90 derajat searah jarum jam, kalau di gambar sebelumnya ini titik di tengahnya itu putih, terus setelah gerak satu kali titik di tengahnya bakal berubah jadi hitam. Nah kalau berubah jadi hitam kan berarti dia nggak bisa berubah, dia nggak bisa gerak, karena syaratnya untuk gerak itu dia itu sebelumnya titiknya harus putih. Betul. Nah sekarang gue jelasin kenapa yang ini panahnya di gambar pertama sama kedua ngarahnya tetap ke atas. Sebenarnya ini cuma spekulasi sih, tapi bisa dijadiin patokan. Nah lihat ini kan botolnya ngarah ke atas, si panah juga ngarah ke atas. Kalau botol sama si panah searah berarti dia itu panahnya itu nggak bakal gerak gitu. Ini kan lu lihat di gambar kedua, 3, 4, 5 panah sama botol nggak ada yang searah ya kan. Di gambar keempat berarti ini gambar keempat, panah sama botol kan nggak searah, berarti dia itu panahnya masih muter gitu. Kalau ini panah sama botol di gambar satu dia itu searah ke atas semua, berarti di gambar 2 panahnya itu bakal bentuknya tetap, cuma dia itu gerak ke kiri gitu. Nah terus
Ini yang pengen gue jelasin lagi. Kenapa yang gambar 1 ke gambar 2 itu panahnya pindah? Nah, ini spekulasi lagi karena botolnya muter. Kalau botolnya muter, panahnya itu pasti pindah posisi. Ini yang dari sini ke sini, terus nanti habis itu ke atas. Lu lihat di gambar 2, 3, 4, dia itu botolnya nggak muter kan? Berarti panahnya tetap di posisi ini gitu. Nah, gitu. Itu cuma spekulasi, asal dicocok-cocokin juga. Kalau logika lo bener berarti itu tuh pasti benar gitu. Lanjut. Nah, dia dari sini nambah titik 1, ya kan, perubahannya cuma nambah titik di sini. Habis itu setelah nambah titik, dia itu yang ini ujungnya berubah. Nah, habis itu gimana gitu? Padahal di sini titiknya udah 3, ujungnya berubah. Kan berubah lagi ujungnya. Dia itu satu step ya. Dia nambah titik, ujungnya berubah, nambah titik, ujungnya berubah. Berarti di gambar 4 ini cuma nambah titik, ya kan? Yang B, gampang. Nah, dia ini kayaknya nambah titik kalau dia ini kayaknya kayak gini. Kalau dia itu buletannya ganjil, ini itu bakal kepotong gini. Kalau dia itu buletannya genap, di step berikutnya dia itu bakal keisi, bakal penuh. Nah, di sini kan berarti yang masuk akal kan yang B. Dia nambah 1 buletan, terus buletannya jadi ganjil. Di gambar berikutnya itu yang ujungnya ini jadi setengah, jadi kepotong gitu. Ya, lanjut. Terus ini, nah lu lihat ya, yang tadi gambar yang paling kelihatan dulu, apa gerakan yang paling kelihatan. Gerakan yang paling kelihatan itu kan si plus ini kan berarti dia nggak berubah. Tapi yang paling kelihatan, yang paling gerakannya paling gampang dimengerti, ini si bulat ini. Dia kan dari sini pindah ke bawah, terus pindah ke kiri, ya kan? Dia geraknya satu gitu loh. Paham ya? Dari sini ke sini, terus ke sini. Habis itu udah bisa ketebak bolanya pasti ke sini. Ya kan, dia berurutan gitu. Nah, bolanya udah ke sini, terus si panah plus tadi ke sini, tetap di atas. Terus kita nebak dua segitiganya, dan dia kan dua segitiga, yang satu tetap, yang satu bergerak, ya kan? Yang bergerak yang atas, itu bergeraknya dari kiri, tengah, terus kanan. Ini dari kiri, terus gambar kedua ke tengah, terus gambar ketiga ke kanan. Berarti gambar keempat ke tengah lagi. Tapi warnanya gimana? Nah, lu lihat kalau ini jadi satu, ini kan pertama pisah. Di gambar satu kan pertama pisah, itu warnanya putih-putih. Terus dia jadi satu, jadi putih hitam. Kalau dia jadi satu lagi, berarti warnanya berubah lagi dong. Berarti jadi putih-putih di sini. Yang ya. Terus lanjut. Ini yang gerakan yang paling kelihatan itu gimana? Yang pertama, si persegi 4 ini. Dia berubah bentuknya kelihatan. Terus si setengah lingkaran ini. Terus si belah ketupat di ujung ini tetap. Di pilihan belah ketupatnya tetap semua ya. Nah, terus si bulatan ini. Bulatan dari kiri ke tengah, terus ke kanan. Habis itu di gambar kelima, si bulatannya sampai ke sini. Berarti di gambar keempat, dia kan bulatannya kan geraknya geser-geser gitu ya. Berarti di gambar keempat harusnya bulatannya di sini. Gitu. Nah, terus di gambar kelima lu lihat ini kan jadi lingkaran. Padahal di gambar kedua sama gambar pertama lu lihat sebelum jadi lingkaran dia itu setengah lingkaran. Berarti di sini tuh pasti setengah lingkaran gitu.
mana yang di sini yang di ujung kanan atas bukan setengah lingkaran itu dicoret aja. Ini kan bukan setengah lingkaran, ini bukan setengah lingkaran. Nah, tinggal B, C, E. Nah, lu lihat di ini, di belah ketupat hitam ini, dia itu kan kalau di gambar 1 dan 2 untuk berubah menjadi belah ketupat, dia tuh sebelumnya harus persegi, ya kan? Berarti di sini tuh persegi hitam gitu. Yang bukan persegi hitam coret aja. Nah, B salah. Berarti tinggal C sama E. Kira-kira posisi bolanya itu di mana? Udah tahu ya posisi bolanya tadi ya di gambar 4. Di sini kan dia geraknya geser-geser gitu. Dari kiri terus ke tengah, terus ke kanan. Habis itu gambar kelima udah sampai di sini. Berarti gambar keempat yang paling masuk akal itu ya di sini. Yang C. Nah, ini lanjut. Nah, ini gerakan yang paling kelihatan itu kan si segi limanya ini. Segi limanya ini dari ujung bawah terus ke ujung atas, habis itu ke ujung kiri bawah, terus ujung kiri atas, terus ke ujung kanan atas. Berarti habis itu berarti dia ketebak dong. Setelah itu kan ke ujung kanan bawah. Gimana cara gambarnya ya? Gini. Ini segi 5. Yang bukan di ujung kanan bawah dicoret aja. Ini coret. Oh ya, cuma itu doang yang dicoret. Nah, terus lanjut gerakan yang lain yang paling kelihatan. Nah, lu lihat si ini kalau menurutku. Ini kan tetap. Berarti yang ini posisi segi 5 di atas itu tetap di atas tengah. Nah, terus kamu lihat ini si kotak segi 4 di kanan ini, kanan tengah. Dia itu kan posisinya tetap tapi warnanya berubah selang-seling. Hitam putih, hitam putih. Berarti di sini putih dong. Gambar kelima kan hitam. Berarti sebelumnya dia putih. Berarti yang kotaknya warna hitam salah. Coret aja ya. Nah, terus apa lagi nih? Ini kan beda dari gambar B dan D itu kan di sini. Nah, sekarang ada gerakan lain yang perlu kita lihat. Gerakan si setengah segi 5 ini. Setengah segi 5 ini. Itu kan dari kiri bawah ke kanan bawah, terus ke kanan tengah. Di gambar kedua di kanan tengah. Nah, setelah ini pasti gesernya ke atas. Berarti dia itu di kanan atas, tapi ketutupan sama si segi 5 yang hitam ini. Nah, itu kan gesernya kan ketahuan. Dia tuh dari sini ke sini, dari sini ya, terus ke sini, ke sini. Terus itu dia bakal kemana? Kan di gambar kelima kan dia ke sini, ke kiri atas. Di gambar keempat ketahuan dong dia tuh di sini gitu, setengah segi 5-nya. Nah, gambarnya berarti yang B. Posisi setengah segi 5-nya kan di atas tengah. Udah gitu.